Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, pemirsa dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh Malam atau SATE yang telah diprogramkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Saya berharap dimanapun kita berada, semua mengalami sehat walafiat. Sekalipun kita berada dalam situasi dan kondisi yang amat menegangkan karena COVID-19 yang sedang mewabah bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tetapi secara global. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan dunia, bangsa dan negara kita, mari pada malam hari ini kita menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dahului dengan satu pujian dengan judul lagu, Ya Tuhan Tiap Jam. Baik saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan malam ini. Sebelum kita membaca dan membukanya, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memperjumpakan kami lewat acara Saat Teduh Malam Wilayah 4 Makassar, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami kembali rindu untuk membuka, membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang akan kami buka dan kami baca, kami dengarkan dan renungkan, kami dapat mengerti dan memahaminya. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan dan pikiran yang sia-sia. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu menyadari kekurangan dan keterbatasannya Tuhan. Karena itu biarlah hikmat yang daripada-Mu menguasai hamba, sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan yang hendak kita baca pada malam hari ini telah saya pilih dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai ayat 9 dan ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 9 dan ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas.
karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Kemudian ayat 13. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Baik saudara-saudara, dari perikop firman Tuhan pada malam hari ini, kita mengambil satu tema, yaitu hanya pada Tuhan tempat perlindungan. Hanya pada Tuhan tempat perlindungan. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah saudara mengalami apa yang disebut dengan titik terendah dalam hidup saudara? Titik terendah di sini saudara-saudara adalah suatu pergumulan, suatu masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang, di mana pergumulan itu amat berat, membuat dirinya tidak tentram, jiwanya tidak tenang. Dia gelisah dan sangat sukar untuk mencari jalan keluar atau solusinya. Nakoa bahasa Torah yang pokada nakoa labi maduang pa nayatu pisik. Pisik semacam tumbuhan atau tanaman yang hidup di air dan hampir rata dengan air. Karena itu ketika orang bergumul, ketika harga dirinya terinjak, kehormatannya terinjak, maka sering orang mengatakan, ya tuka tuangku lami majong na pisik. Saudara-saudara, hal ini dialami oleh pemazmur Daud. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan bagaimana ia melepaskan diri dari musuh-musuhnya yang hendak mencelakakan dia, yang hendak membinasakan atau membunuh dia. Dia tidak merasa tentram, dia tidak merasa tenang dalam hidupnya. Dia gelisah karena menghadapi musuh-musuh yang siap mencelakakan dirinya. Dalam kegelisahan itu, dengan caranya ia mencoba melarikan diri dari apa yang sedang dia hadapi. Karena itu dia berkata pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Sekiranya diberi sayap seperti merpati, ia akan pergi dan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan ayat 8, aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun.
Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saudara-saudara, di sana dia sungguh mengalami suatu kesulitan hidup. Pusak tangana, umpana kuala lendokan ni, tu apa na rasakan siana alami lan katuanda. Malah di ayat 13 dengan 14 dia mengatakan, seandainya hanya musuhku yang mau mencelakakan saya, mungkin saya masih bisa melarikan diri. Mungkin saya masih bisa mengatasinya. Tapi yang tidak masuk di akal atau hati pemazmur Daud adalah justru di ayat 14. Dia mengatakan, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ini sesuatu yang membuat Daud sangat gelisah. Tangna kapang, tak na sangkai Daud, justru orang-orang terdekatnya, sahabatnya, kerabatnya, orang yang siang malam bersama-sama pergi ke rumah ibadah, ke rumah bait Allah, dalam sebuah keramaian, dia selalu ada dan ternyata dialah yang mengkhianati orang kepercayaannya. Justru dia yang mau mencelakakan Daud dalam hidupnya. Siapa sih yang tidak gelisah? Siapa sih yang tidak sakit hati? Kesang mane totokta umpasusi kita. Ada musuh dalam selimut. Di tengah-tengah pergumulan hidup itu dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan bagi dia. Dia pergi mencari perlindungan tetapi tidak didapatkan. Di padang gurun tidak ditemukan, di tempat yang dia tuju tidak ditemukan. Tetapi dia menyadari, kalau kita baca ayat 17, maka di sana ia berdoa dengan ayat 18, siang dan malam ia berdoa dan hanya menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Tempat perteduhan, tempat perlindungan hanya ada pada Tuhan, bukan di tempat-tempat lain. Seperti yang kadang kita lakukan dalam hidup ini. Kadang kita lari ya ke tempat karaoke, kadang kita melepaskan pergumulan, kita mau minum minuman keras yang tidak merokok menjadi perokok demi untuk melepaskan beban-beban atau persoalan atau pergumulan yang semakin mendekam dalam hidupnya. Dan ternyata saudara-saudara, apa yang ia cari ternyata tidak ditemukan di tempat itu. Firman Tuhan malam ini mau datang kepada saudara dan saya, bahwa hanya kepada Tuhan tempat perlindungan kita dan perteduhan kita. Segala persoalan, segala masalah hanya ditemukan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhanlah jawaban setiap doa kita. Ia akan memberikan jalan keluar atau solusi ketika kita sedang menghadapi masalah. Karena itu larilah kepada Dia. Seperti yang kita hadapi sekarang ini. Covid corona yang luar biasa
telah membuat kita hidup dalam kegelisahan, dalam ketidaktenangan batin, ketidaktentraman jiwa. Dan kita berharap kapankah corona ini akan berakhir. Karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berharap corona bisa berlalu dengan baik. Amin. Sebelum kita berdoa, kita mendengarkan satu pujian dengan judul lagu Dengar Tuhan.
Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah perdengarkan kepada kami. Kiranya firman ini menjadi pengajaran bagi kami. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, berat sekalipun, tidak ada solusi yang lain atau jalan keluar. Hanyalah kami datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat perteduhan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini kami praktekkan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk wabah virus corona yang sedang melanda dunia dan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Sekiranya mungkin Tuhan Engkau menghalau penyakit ini, dan biarlah COVID-19 bisa berlalu dan kami boleh hidup tenang kembali seperti sedia kala. Terutama kerinduan jemaat-Mu untuk hadir menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi para tenaga medis, berikan kesabaran dan keteguhan untuk merawat para pasien COVID-19 ini, sehingga mereka dengan kesabaran itu dapat menyembuhkan dan memulihkan banyak orang. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan, berkati mereka, tolong mereka Tuhan, kiranya mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pengurus wilayah 4 Makassar. Berkati mereka dalam tugas dan pelayanannya, sehingga pelayanan mereka tetap tersentuh, walaupun jemaat yang satu dengan jemaat yang lainnya saling berjauhan, klasis yang satu dengan klasis lainnya saling berjauhan, tetapi mereka dapat merangkulnya dan dapat bekerja dengan baik, dan pelayanan dari pengurus dapat dirasakan oleh semua umat-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk semua pemirsa, berkati kami semua dalam kehidupan ini, berkati semua yang terlibat di dalam acara pada malam hari ini. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita saudara-saudara satu malam. Dan untuk perhatian kita semua diucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada pengurus wilayah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh melayani pada malam hari ini. Selamat malam dan terima kasih. Shalom.